Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemilik harimau di Samarinda yang menerkam seorang pekerja tewas telah ditetapkan jadi tersangka. Berbagai peristiwa menarik di Kalimantan Timur dalam sepekan diulas lengkap di segmen 2 berita hari ini. Seorang guru honorer di Tarakan yang telah mengabdi selama 18 tahun mengikuti tes PPPK dalam kondisi stroke ringan. Sabtu 18 November 2023. Bangunan berlantai 3 di Jalan Wahid Hashim 2, Sempaja Barat, Samarinda Utara geger setelah Supriyanda, salah satu pekerjanya tewas dengan sejumlah luka. Itu terjadi karena korban diterkam harimau peliharaan majikannya. Pihak keluarga menyatakan korban sudah tidak bernyawa saat dievakuasi ke rumah sakit. Sabtu 18 November 2023, BKSDA Kaltim memastikan tidak pernah menerima permohonan izin pemeliharaan hewan harimau di Samarinda. Itu dijelaskan sesaat setelah melihat fisik harimau. BKSDA pun belum bisa memastikan jenis dan asal harimau, dan untuk memastikannya mereka akan melakukan tes DNA. Minggu 19 November 2023. Harimau pemangsa pekerja di sebuah rumah, Jalan Wahid Hashim 2, nomor 91 Sempaja Barat, Samarinda Utara dievakuasi. Agar tidak membahayakan keselamatan petugas, hewan ganas itu terlebih dahulu dibius. Selanjutnya harimau ini akan dilepaskan ke daerah asalnya, yakni di Tabang, Kutai Kartanegara. Senin 20 November 2023. Seorang pria dibekuk Satreskrim Polres Berau di Jalan Gajah Mada, Tanjung Redap. Ia ditangkap usai mencuri kabel menara telekomunikasi. Dari tangannya disita barang bukti kabel Telkom yang sudah dibungkus ke dalam karung dan diduga hendak dijual. Benda tersebut dicuri di 10 menara telekomunikasi. Selasa 21 November 2023. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Pangeran Antasari, Sungai Kujang, Samarinda direkam warga melalui ponsel. Polisi dengan dibantu warga secepatnya mengevakuasi penumpang, berikut memindahkan mobilnya agar arus lalu lintas tidak macet. Kecelakaan tersebut menyebabkan kedua mobil rusak. Selasa 21 November 2023, pria yang ditangkap polisi di Tarakan, Kalimantan Utara ini merupakan mantan peserta audisi dangdut. Ia ditangkap setelah dilaporkan oleh seorang wanita atas tuduhan pelecehan seksual. Perkara ini bermula saat korban dijemput pelaku dengan janji akan dibelikan buah apel. Setelahnya korban diajak keliling dengan mengendarai sepeda motor hingga tiba di sebuah rumah kosong. Di tempat itulah pelaku hendak membuka paksa pakaian korban. Rabu 22 November 2023. Kebakaran di Anggana, Kutai Kartanegara ini direkam oleh warga. Kobaran dengan cepat membesar dan meluas karena bangunan yang berdiri di atas air itu rata-rata terbuat dari kayu. Warga menyebut api bermula dari bagian ujung permukiman. Musibah ini pun menelan satu korban jiwa, seorang relawan di Anggana yang tewas tersengat aliran listrik. Rabu 22 November 2023.
sejumlah staf Kementerian Keuangan dan Bappenas mulai bekerja di ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Meski dengan kondisi terbatas, namun para pegawai ini tetap serius menjalankan tugasnya. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Kerjasama Otorita IKN, IGA Krisnamurti menyatakan, kegiatan yang dilakukan para ASN ini hanya sebuah skenario untuk mengenalkan situasi di ibu kota negara Nusantara. KPU Tarakan telah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Penetapan ini disampaikan KPU saat rapat koordinasi dengan pengurus partai dan unsur pemerintahan. Anggota KPU Heri Fitrian menyatakan, terdapat 40 lokasi yang bisa digunakan untuk memasang alat peraga kampanye. Jumlah ini hampir serupa dengan pemilu sebelumnya. Khusus untuk kawasan padat, KPU tidak mengizinkannya, termasuk sepanjang Jalan Yosudarso. Aturan lainnya, setiap parpol hanya diperbolehkan memasang 1 APK pada titik yang diperbolehkan, termasuk gambar calon presiden dan wakil presiden. Memang untuk kota Tarakan ini kan kita kan kondisi perkotaan kan wilayahnya ini sangat kurang untuk area terbukanya, bagaimana APK-APK itu bisa terlihat oleh masyarakat dengan maksimal. Jadi titik-titik yang ada itu banyak yang merupakan fasilitas milik pemerintah, fasilitas umum ya, yang berada di pinggir jalan. Ada juga lahan milik pribadi, ada juga lahan milik pemerintah, ada juga milik swasta, dan ada juga milik beberapa BUMD. Ya kan, titik-titik yang ada juga selama ini adalah titik-titik yang sudah pernah kita tetapkan di tahun 2019 sama tahun 2020. Yang agak signifikan berkurang itu di Tarakan Barat, khususnya di kecamatan di Kelurahan Karangbali, kemudian Karangrejo gitu kan, karena memang wilayah Tarakan Barat itu kan padat sekali ya. Jadi sepanjang Jalan Gajah Mada, Mula Warman, Jenderal Sudirman, kecuali Yosudarso yang tidak dapat lagi. Sesuai jadwalnya, masa kampanye dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.